Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Kolbi dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2022 01251034. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal rencana pengembangan sistem pakar yang saya buat dengan judul Sistem Pakar Penilaian Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Berbasis Web. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Program bantuan disalurkan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, dan bantuan kesehatan. Keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria yang membutuhkan. Jadi bantuan sosial merupakan program penting pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun dalam praktiknya proses penentuan penerimaan bantuan masih sering dilakukan secara manual dan subjektif. Hal ini menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu penilaian kelayakan secara objektif, yaitu dengan menggunakan sistem pakar. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proposal ini adalah yang pertama, bagaimana merancang sistem pakar yang mampu menilai kelayakan penerima bantuan sosial secara objektif dan sistematis. Yang kedua, bagaimana menyusun basis pengetahuan yang merepresentasikan aturan, kriteria, dan kebijakan bantuan sosial. Yang ketiga, bagaimana menerapkan metode inferensi forward chaining dalam sistem pakar untuk menghasilkan keputusan kelayakan. Yang keempat, bagaimana sistem pakar dapat membantu instansi terkait dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pakar berbasis web yang dapat membantu petugas dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mengurangi subjektivitas dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada maksud dan tujuan. Yang pertama ada merancang dan membangun sistem pakar penilaian penerima bantuan sosial berbasis web. Yang kedua, membantu petugas atau instansi terkait dalam menentukan penerimaan bantuan secara cepat dan konsisten. Yang ketiga, mengurangi unsur subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Dan yang kelima, menyediakan rekomendasi keputusan yang transparan dan dapat dijelaskan. Di sini ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, bagi instansi atau pemerintah, yaitu yang pertama ada membantu proses seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dan ketidaktepatan dalam penentuan penerima bantuan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya dalam proses penyaluran bantuan. Yang kedua, ada manfaat penelitian bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan keadilan dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Yang kedua, memberikan kepastian bahwa bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan selanjutnya ada manfaat bagi dunia pendidikan. Yang pertama, ada menjadi referensi akademik dalam pengembangan sistem pakar. Yang kedua, menambah wawasan mahasiswa mengenai penerapan kecerdasan buatan pada masalah sosial. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem difokuskan pada penilaian kelayakan penerima bantuan sosial. Yang kedua, kriteria penilaian dibatasi pada aspek sosial dan ekonomi dasar. Yang ketiga, sistem hanya memberikan rekomendasi sedangkan keputusan akhir tetap berada pada pihak berwenang. Sistem dikembangkan dalam berbentuk. Yang kelima, ada metode inferensi yang digunakan adalah forward chaining. Bab 2, metode. Konsep dasar sistem pakar. Sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang dikembangkan untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang dalam suatu bidang tertentu. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, serta aturan-aturan yang dimiliki pakar dan kemudian diimplementasikan ke dalam sistem komputer agar dapat digunakan oleh pengguna. Yang di sini
Selanjutnya ada basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan merupakan inti dari sistem pakar yang berisi kumpulan pengetahuan terkait aturan, kriteria, penilaian, kelayakan, penerima bantuan sosial. Pengetahuan ini diperoleh dari kebijakan pemerintah, regulasi program bantuan sosial, hasil wawancara dengan petugas lapang, serta studi literatur yang relevan. Yang pertama ada data kriteria. Data kriteria di sini yang pertama penghasilan kepala keluarga yang mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, jumlah tanggungan keluarga yang menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung. Yang ketiga, status pekerjaan. Yang keempat, kondisi tempat tinggal. Yang kelima, kepemilikan aset. Dan yang keenam, kondisi kesehatan anggota keluarga. Selanjutnya ada data keputusan. Data keputusan merupakan hasil akhir yang dihasilkan oleh sistem pakar berdasarkan proses inferensi. Keputusan yang dihasilkan meliputi yang pertama ada layak menerima bantuan sosial dan yang kedua tidak layak menerima bantuan sosial. Keputusan ini disertai dengan penjelasan yang mengacu pada kriteria yang terpenuhi atau tidak terpenuhi. Selanjutnya ada data rekomendasi. Selain data keputusan kelayakan, sistem ini juga memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan lanjutan antara lain, disarankan menerima bantuan sosial, disarankan tidak menerima bantuan sosial, dan yang ketiga perlu dilakukan verifikasi lapangan tambahan. Selanjutnya ada representasi pengetahuan. Pengetahuan dalam sistem ini direpresentasi dalam bentuk aturan logika if-then. Aturan ini digunakan untuk menghubungkan fakta berupa data calon penerima dengan kesimpulan beberapa status kelayakan. Contoh aturan yang pertama ada if penghasilan rendah, n jumlah tanggungan banyak, n kondisi rumah tidak layak, dan status sama dengan layak menerima bantuan sosial. Selanjutnya ada if penghasilan menengah N kepemilikan aset memadai dan status tidak layak menerima bantuan sosial. Basis pengetahuan ini merupakan inti dari sistem pakar yang berisi aturan kriteria penilaian pengetahuan ini diperoleh dari kebijakan pemerintah, wawancara petugas, dan studi literatur. Kemudian direpresentasikan dalam bentuk aturan if-then. Selanjutnya ada mesin inferensi atau inferensi engine. Mesin inferensi merupakan komponen sistem pakar yang berfungsi sebagai mekanisme penelaran. Mesin ini bertugas mencocokkan fakta-fakta yang dimasukkan dengan penggunaan aturan dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah forward chaining, yaitu metode penelaran yang dimulai dari fakta awal, kemudian bergerak maju hingga mencapai kesimpulan. Tahapan proses iterasi ini meliputi yang satu pengguna memasukkan data calon penerima bantuan sosial, yang kedua sistem menyimpan data sebagai fakta awal, yang ketiga mesin inferensi mencocokkan fakta dengan aturan, yang keempat aturan yang memenuhi kondisi di jalanan. Sistem menghasilkan keputusan kelayakan dan rekomendasi. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem pakar penilaian kelayakan penerima sosial ini meliputi metode pengumpulan data, metode representasi pengetahuan, dan metode inferensi. Metode representasi pengetahuan yang telah dikumpulkan presentasi dalam bentuk aturan logika if-then. Representasi ini dipilih karena mudah dipahami, fleksibel, serta sesuai untuk menggambarkan aturan kebijakan bantuan sosial. Yang ketiga ada yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pakar dapat diterapkan sebagai solusi untuk membangun penilaian kelayakan penerima bantuan sosial secara lebih objektif, sistematis, konsisten berdasarkan kriteria sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan. Basis pengetahuan yang disusun dalam sistem pakar mampu mempresentasikan pengetahuan dan aturan yang berasal dari kebijakan bantuan sosial, pengalaman petugas lapangan, serta literatur terkait dalam bentuk antar aturan logika if-then.
Adapun saran yang dapat diberikan pengembangan penyempurnaan sistem pakar ini ke depannya sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.